Perkenalkan, nama saya Yawan Kendana. Saya salah satu anggota dari tim KC. Awal karir nge-YouTube pertama kali itu seperti apa Mas Yohan? Sebenarnya awal mula saya berkarir di YouTube paling mulai itu hanya sekedar iseng-iseng. Pada saat itu saya sama Diki bikin seperti snap WA lah, story WA gitu. Saya bikin kayak karaoke, saya satuin dengan gambar-gambar. Itu adalah awal mula pertama kali saya di YouTube. Cuman setelah itu alhamdulillah Gusti Allah telah memberikan jalan yang awalnya hanya iseng-iseng, yang awalnya hanya coba-coba, ternyata diberi jalan agar saya ternyata lebih serius lagi dalam menjalaninya, yaitu dengan dipertemukan saya dengan Mas Ganang Setioko. Proses ketemu Mas Ganang Setioko ini seperti apa Mas perjalanannya? Ya, awal mula saya sendiri itu ketika saya bikin video story itu, dan saya bikin beberapa cover lagu, dan pada saat yang sama Mas Ganang kan saudara dari Mas Diki. Jadi pada saat itu Mas Ganang ingin bikin lagu juga, dan melihat share video saya yang di grup keluarganya Mas Diki itu, Mas Ganang tertarik untuk menghubungi saya dengan alasan tolong aransemenkan lagu saya. Padahal itu pengalaman pertama saya untuk aransemen lagu itu pertama kali. Saya yakin gak yakin, dan akhirnya saya pakai prinsip lagi, coba dulu aja gitu. Coba dulu, dan alhamdulillah ternyata respon dari Mas Ganang cocok. Bahkan aransemen pertama saya langsung di ACC tanpa dikoreksi lagi. Dan akhirnya kita bikin ngetek vokal, dan itu awal keakraban saya dengan Mas Ganang. Waktu itu tag lagunya lagu apa ya? Oh iya, itu lagu pertamanya Mas Ganang yang Alfa itu, yang isinya curhatan ya, curhatan hati seorang YouTuber misteri. Jadi dalam juga lah, kalau kata saya itu dalam, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan hujatan-hujatan dari netizen. Mas Ganang kreatif menjawab bukan dengan kata-kata lagi, tapi dengan sebuah karya lagu. Terus awal ikut Mas Ganang itu berperan sebagai apa Mas? Awal pertama kali. Pada saat itu ya karena keakrabannya sudah terjalin sebelumnya, saya sering main, sering ngobrol, sharing, dan akhirnya ada momen dimana Mas Ganang pertama kali membutuhkan kameramen karena kedatangan tamu, ya bisa disebut seperti haters ya, haters. Jadi saya diamanati untuk memegang kamera sekaligus menjaga, takutnya terjadi sesuatu di sana. Jadi itu momen pertama saya ikut Mas Ganang. Pengalaman pertama rasanya pertama kali ikut Mas Ganang ini seperti apa rasanya? Wah, gak karuan. Gak karuan. Serius gak karuan. Maksudnya banyak keanehan yang terjadi yang tidak masuk di nalar saya, karena memang saya tidak memiliki basic itu. Sama sekali gak memiliki. Bahkan mungkin bisa dikatakan saya ikut Mas Ganang itu nekat ya. Nekat. Ya takut, bawahnya pengen pulang. Mungkin teman-teman belum tahu ya, sebenarnya di belakang layar saya itu mas pulang aja mas ya. Aslinya seperti itu, cuman akhirnya itu kan hanya di belakang kamera. Akhirnya saya berusaha tegar itu pegang kamera, gimana caranya sampai selesai. Terus bagaimana rasanya bekerja sama dengan Mas Ganang? Pertama, syukur alhamdulillah, karena tidak hanya tentang YouTube, Mas Ganang memberikan saya motivasi tentang kehidupan, terutama ilmu yang paling saya melekat, yang melekat di hati saya itu ilmu law of attraction. Dan saya membuktikannya ketika itu juga, ketika saya disuruh berharap, bermimpi setinggi-tingginya. Saya bikin channel, saya berharap semoga dalam jangka waktu berapa bulan saya sudah monet, dan ternyata itu berhasil. Suruh pikirkan gaji yang kamu pengen berapa, saya mikir dan ternyata itu berhasil. Dan itu adalah bukti yang nyata, ilmu yang digunakan Mas Ganang itu saya terapkan sampai saat ini.
suka dan dukanya ikut sama Mas Ganang. Sukanya saya yaitu satu, ilmu kehidupan. Yang kedua, saya tidak munafik ya, saya butuh duit. Adsen ya, Adsen saya suka dengan adsennya karena dulu saya pernah berharap, saya dulu kan perantau nih, mendapatkan gaji UMR. Saya sudah seneng, cuman kenapa saya harus mendapatkan gaji se-UMR itu 4 juta sih saya katakan lah, 4 juta, tapi di tanah orang. Saya pengen mendapatkan itu di tanah sendiri, dan alhamdulillah terjawab di fase ini, saya sudah mendapatkannya. Itu senangnya, bisa tiap hari lihat keluarga, kakak, adik, teman-teman semua bisa terlihat kegiatan-kegiatan sehari-hari orang kampung seperti apa, saya bisa ikut gitu. Terus dukanya, rasanya? Dukanya saya kehilangan momen siang hari. Siang hari saya nggak tahu kalau ternyata siang hari ada gempa, kayaknya saya nggak tahu loh. Nggak tahu kayaknya. Tahu-tahu bangun udah rusak aja kayaknya. Soalnya memang apalagi sekarang explore saat ini kan kita explore hampir setiap hari pulang sehabis subuh, atau paling mepet itu mau subuh baru pulang. Habis subuh pulang, tidur, makan tidur ya, itu udah bangun sampai jam 2, atau mungkin kalau lagi sampai telat-telatnya itu jam 3. Nah itu kita nggak tahu apa yang terjadi di siang hari ya. Itu dukanya lah, jadi hidupnya udah kebalik-balik. Pernah nggak ada beda pandangan terus bertengkar sama tim atau dengan Mas Ganang? Oh pasti pernah. Yang namanya satu tim itu slack itu harus ya kayaknya, agar lebih saling mengerti. Dengan slack itu kan kita bisa belajar gimana ntar kita membangunnya lebih erat lagi. Perbedaan pendapat sering banget, bahkan sampai gak berangkat itu. Pernah. Tapi kita kan hadapi itu dengan dewasa lah, maksudnya satu hari oke, yang penting kita tenang, besok maaf-maafan lagi, ayo explore lagi, yuk berangkat. Pasti. Tanggapan lingkungan sekitar melihat kesuksesan sudah saat ini. Tanggapan tentang masyarakat. Kalau untuk lingkungan saya sendiri tentang YouTube kan itu masih awal kebanyakan. Jadi yang saya kerjakan itu orang tidak tahu YouTube itu apa. Itu kebanyakan orang tua itu tidak tahu. Tahunya bikin film atau bikin video, tahunya kan bahasa mereka. Mereka pada nggak percaya, maksudnya faktor masa main ke hutan paling lama-lamanya setengah malam juga nggak sampai gitu, tapi penghasilannya segini. Banyak dari mereka meragukan itu, padahal saya deres aja itu, saya macul aja itu paling nggak sehari itu juga siang hari yang panas-panas baru dapat sekian. Saya menangkap itu, ini sudah zamannya berbeda, zamannya teknologi kemajuan. Juga saya memang bapaknya nggak punya lahan ya, pertama nggak punya itu, jadi memaksa saya bagaimana cara cari duit yang tidak keras, yang tidak pakai lahan tuh. Dan ternyata ada lahan elektronik gitu, YouTube. Alhamdulillah. Tanggapan Mas Yohan tentang fans gimana? Kalau tentang fans sebenarnya saya sendiri kurang cocok ya kalau memanggil mereka fans gitu. Soalnya kalau saya pikir saya itu orang kampung, saya itu nggak bisa apa-apa, saya itu hanya ngikut gitu kan. Apa hebatnya saya sehingga saya diidolakan sama mereka dan mereka menganggap diri mereka fans. Jadi saya lebih banyak sedulur aja, makanya nggak cuma saya, teman-teman yang lain pun berprinsip sama. Kita bersaudara, kita sedulur kasih, bukan fans kasih. Seperti itu. Dan kami berterima kasih, nggak nyangka karya anak kampung ini bisa diterima di banyak kalangan. Nggak cuma di daerah saya sendiri, bahkan ada di Kalimantan, dari Papua, dari Sumatera, semuanya mereka ada. Saya nggak nyangka dan saya terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, sehingga kami bisa sampai di sini itu karena mereka. Satu kata untuk tim Gase, Mas.
satu kata terbaik. Gimana caranya kalau saya ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan tim Gasek? Ya, beli buku. Di buku itu tertulis ya, maksudnya ada latar belakang cerita saya. Ini mungkin saya jelaskan di video ini singkat, tapi di buku itu akan banyak lembaran-lembaran yang membahas tentang kami satu persatu anggota tim Gasek. Bahkan orang-orang mungkin di balik kami semua itu ada perjuangan kami. Dan kalau yang Bang Wasan tegaskan itu tentang ilmu itu mas sekarang apa loa itu bisa dicek loanya seperti apa di buku Secret of Kanang Setiopo atau Gasek. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga teman-teman selalu sehat di sana, dan saya ucapkan kembali terima kasih atas dukungannya. Dan jangan lupa beli itu buku The Secret of Kanang Setiopo atau Tim Gasek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.